Hadirin yang saya hormati, selanjutnya sambutan Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami cintai Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Tepuk tangan untuk buat beliau. Kami minta maaf karena tidak membawa teks Bapak, karena baru perintah dari Bapak untuk menyampaikan beberapa kata. Kemudian Bapak Sultan Najamuddin, Ketua DPD Republik Indonesia, yang saya hormati senior-senior Menko, Pak Kapolri, Pak Panglima TNI, rekan-rekan Kabinet, kemudian Excellency Ambassadors, our fellow counterparts from foreign missions, thanks very much for coming, taking time to this event. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Ketua Apkasi, Pak Bursa, Bapak Sarnubi, tadi pagi kami sudah melihat teks pidatonya beliau. Saya sudah sampaikan Pak Bursa dulu kan tukang demo, ngeritik pemerintah, sekarang bagian dari pemerintah. Jangan nanti bahasanya isinya ngeritik pemerintah. Tapi tadi saya lihat udah benar Pak, sudah jadi bagian pemerintah beliau Pak. Karena belum pernah jadi bupati ya Pak. Kami laporkan bahwa ada 3 asosiasi kepala daerah Bapak. Sekarang ini tinggal ada 5 lagi yang sedang berkontes. Tanggal 5 Agustus yang lalu ada Gubernur Papua, kemudian Barito Utara, Kabupaten Barito Utara, satu lagi Bovendigul. Dan kemarin ada 2, yaitu Kota Pangkal Pinang dan Kota Bangka, yang PSU karena calon tunggal dan calon tunggalnya kalah Bapak. Jadi siap. Nah yang lainnya sudah terpilih, sudah Bapak lantik tanggal 20 Februari yang lalu. Sudah itu berturut-turut, semua sudah 548 Bapak yang sudah. Dari 548 ini dari data kami Bapak, 80% itu adalah yang belum pernah menjabat, baik sebagai wakil bupati, wali kota, wakil kota, gubernur, wakil gubernur, belum pernah menjabat. 20% sudah punya pengalaman, punya jam terbang Bapak. Jadi memang perlu mendapatkan arahan-arahan dari asosiasi gubernur. Ini masih dijabat oleh yang lama, Pak Abdul Haris, Gubernur Jambi, 38 orang jumlahnya Pak. Kemudian untuk asosiasi wali kota sudah munas, tapi belum dilantik. Yang terpilih adalah wali kota Surabaya Pak Eri ya Pak. Anggotanya 98 wali kota. Kemudian untuk asosiasi pemerintah kabupaten Apkasi ini jumlahnya 416 sudah dilantik dan ketuanya Pak Bursa. Ini organisasi kepala daerah yang terbesar Pak. Tepuk tangan buat Apkasi. Dan mereka langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kemarin juga Bapak kami sudah kumpulkan di Kendari rekan-rekan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan staf-stafnya termasuk kepala biro umum, sekda, yang intinya mengenai masalah produk hukum daerah Bapak. Supaya dalam membuat produk hukum daerah, entah perda atau perkada, DPD juga hadir. Karena juga membuat perda, agar betul-betul memperhitungkan beberapa hal, diantaranya lah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang harus dipertimbangkan. Kemudian juga melihat melakukan sosialisasi sebelum menerapkan membuat kebijakan. Karena teman-teman 80% mungkin belum pernah membuat kebijakan yang berdampak luas ke masyarakat. Jadi sosialisasi, kalau tes ombaknya kira-kira mayoritas mendukung, terapkan. Kalau seandainya tidak, kira-kira masih resisten, conditioning. Tidak juga jangan dipaksakan. Dan ini memang karena adanya resiko atau dampak dari semi desentralisasi. Kami tidak pernah menyampaikan desentralisasi penuh Pak, karena kita bukan negara federal,
dan ada memang dalam undang-undang pemerintah daerah 2023-2014 itu tidak disebut dengan desentralisasi penuh. Ada urusan-urusan yang memang menjadi urusan mutlak pemerintah pusat dan ada urusan yang dilaksanakan bersama, yaitu urusan konkuren, 32 urusan. Nah ini yang 32 urusan ini yang diberikan kewenangan kepada daerah sebagian. Di antaranya lahirnya undang-undang HKPD yang diinisiasi oleh Ibu Sri Mulyani, Kementerian Keuangan saat itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan desentralisasi fiskal untuk menarik pajak retribusi. Nah ini yang perlu hati-hati teman-teman di daerah. Kemudian Bapak kami sampaikan menghadapi ke depan, ada 3 yang kami sampaikan kemarin. Mungkin kalau ada yang kelewatan mohon arahan dari Bapak. Yang pertama kami sampaikan menghadapi fiskal ke depan karena sebagian besar daerah-daerah ini PAD-nya rendah Pak, terutama kabupaten, terutama lagi Kabupaten Pamekaran. Kalau untuk provinsi mungkin hampir 2/3 fiskal mereka cukup baik, ditandai dengan pendapatan asli daerah yang cukup baik. Banten yang tertinggi Pak Andrasoni, itu PAD-nya 70% Bapak. Jadi ketergantungan pusat hanya 30%. Kalau Badung seperti Badung di Bali, Kabupaten Badung yang meliringi Denpasar itu 90% PAD-nya. Jadi ada apa-apa goncangan di fiskal di pusat nggak banyak berpengaruh kepada Badung. Kemudian juga kalau untuk kabupaten hampir dari 416 kabupaten mungkin sekitar 350 itu sangat tergantung dari pemerintah pusat. Nah kami menyampaikan kepada teman-teman kemarin ada 3 hal Bapak. Yang pertama tolong lakukan betul efisiensi, dipelototi betul oleh teman-teman kepala daerah dan DPRD-nya, dan kemudian akan direview kalau untuk kabupaten oleh gubernur. Untuk provinsi kami yang mereview Bapak, melototi. Jangan sampai terjadi inefisiensi, pemborosan. Dan itu banyak daerah yang sukses melakukan itu. Ada inpres yang Bapak keluarkan, penugasan kepada Ibu Menteri Keuangan untuk efisiensi KL, dan kemudian efisiensi daerah yang dilaksanakan oleh Kemendagri. Kami sudah mengeluarkan surat edaran, dipelototi betul anggaran yang tidak perlu, yang di perjalanan dinas misalnya yang terlalu banyak, kemudian rapat-rapat yang sebetulnya cukup 10 kali, cukup 2 kali, dibikin 20 kali, makanan minuman Bapak sampai bermiliar-miliar. Sepertinya banyak daerah yang bisa hanya 100 juta juga cukup, tapi dibuat bermiliar-miliar, perawatan gedung dan lain-lain yang mohon maaf bimakap Bapak. Sehingga banyak daerah yang bisa melakukan efisiensi. Salah satu contohnya lah di Lahat Pak Bursa Sanubi berhasil untuk mengefisiensikan sebanyak 462 miliar dari kegiatan-kegiatan yang tadi Bapak. Dan kemudian Pak Bursa membuatnya irigasi untuk mendukung swasembada pangan yang menjadi program unggulan Bapak yang akan mengairi 80.000 hektar. Sebetulnya daerah-daerah ini banyak juga yang melakukan itu Bapak. Salah satu contoh. Kemudian yang kedua adalah kami sampaikan agar mencari sumber PAD yang lain Pak, yang tidak memberatkan masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah. Untuk itu yang perlu dilakukan adalah mengundang swasta Pak. Kami kemarin datang bersama dengan dengan Kadin Bapak, Pak Anindya, kami gandeng karena punya jaringan Pak, punya jaringan dengan seluruh provinsinya, Kadin provinsi dan sekaligus Rakor Nasional Kadin kemarin di Sulawesi Tenggara, dan kami juga mengisi di situ, mempertemukan dengan kepala daerah. Jadi saya sampaikan kepada daerah, nggak semua kepala daerah memiliki insting bisnis Bapak, entrepreneurship. Jadi saya sampaikan, udah duduk saja, biarkan mereka yang bicara. Apa potensi daerah-daerah ini, daerah kita masing-masing, dan setelah itu apa yang diinginkan kebijakan atau apapun insentif yang diperlukan dari kepala daerah sebagai yang punya kewenangan Pak. Dengarkan, setelah itu yang bisa diberikan insentif atau kebijakan yang berpihak pada mereka, nah itu yang dikerjakan. Dan kemudian supaya swastanya hidup. Kalau swastanya hidup, otomatis nanti bisa ditarik pajak Pak. Win-win Pak, mereka untung, PAD juga dapat. Tapi nggak memberatkan masyarakat bawah.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kami sampaikan agar teman-teman kepala daerah menangkap peluang program nasional yang sudah Bapak gulirkan seperti MBG yang angkanya cukup besar. Kemudian Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan program pangan yang juga akan sangat banyak tersebar di beberapa KL, ini ditangkap. Nah, salah satu yang kami kagum Pak di Sulawesi, di Maluku Utara. Maluku Utara, Gubernur Sherly Pak, kemarin juga menyampaikan kepada forum menggabungkan program MBG dengan program Koperasi Merah Putih. Pak Dadan sudah, saya tahu Pak Dadan sudah ke sana Pak. Iya Pak. Jadi caranya adalah Koperasi Merah Putih menjadi supplier untuk MBG Pak. Jadi Koperasi Merah Putihnya sudah punya off-takernya MBG, Koperasi Merah Putih untung, hidup, MBG juga nggak terpusing untuk nyari supplier karena suppliernya dari Koperasi Merah Putih. Itu idenya dari Gubernur Sherly Maluku Utara yang kami sampaikan daerah-daerah lain kalau bisa seperti ini, salah satunya Pak. Nah, kira-kira demikian Bapak yang kami sampaikan. Acara ini otonomi Expo Ekonomi ini adalah salah satu bagian dari yang nomor 2 tadi Pak, menghidupkan swasta UMKM di daerah masing-masing. Karena berdasarkan data yang kami dapatkan untuk masalah UMKM kerajinan misalnya, itu nomor 1 adalah India Bapak, yang paling masif. Nomor 2 adalah China, dan Indonesia masih dalam 10 besar, tapi yang paling beragam. Indonesia memiliki UMKM kerajinan paling beragam di dunia. Nah, ini yang mungkin belum kita mengglobal. Sementara ini baru tingkat antar daerah Bapak. Tidak hanya bermain di daerah masing-masing. Ini adalah potensi yang bisa dikembangkan. Demikian dan selanjutnya dengan segala hormat, segala kerendahan hati kami mohon kepada Bapak Presiden untuk memberikan arahan kepada kita semua Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.